Halo semuanya, pada hari ini saya akan mengerjakan proyek UTS mata kuliah pemrograman deklaratif. Nah, untuk soalnya seperti ini. Di sini soalnya kita disuruh untuk buatlah sebuah program di aplikasi Visual Prolog dari narasi seperti ini. Nah, dari narasi seperti ini kita disuruh untuk buat goal untuk mencari yang pertama itu nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan tiruan. Kemudian yang kedua itu nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem cerdas. Berikutnya itu yang ketiga nama mahasiswa yang tidak lulus. Yang keempat itu nama mahasiswa yang lulus. Yang kelima itu seluruh nama mata kuliah yang diajarkan. Kemudian yang terakhir itu seluruh nama mahasiswa yang ada. Nah, baiklah, yang pertama itu langkah awalnya kita buka aplikasi Visual Prolog. Seperti ini, ntar saja. Oke. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik New atau F7. Oke, yang pertama itu kita akan deklarasi domainsnya itu domains, ini tulisan domains. Kemudian yang pertama itu kita lihat dulu, kita deklarasikan domainnya itu yang pertama itu mahasiswa, kemudian mata kuliah, yang terakhir itu nilai ya, nilai. Oke, kita masuk di sini deklarasikan yang pertama itu mata mahasiswa. Kita singkat saja. Kemudian mahasiswa itu tipe datanya simbol. Oke, berikutnya itu MK mata kuliah. Tipe datanya string. Kemudian nilai. Tipe datanya juga ya string. Oke, kemudian kita tentukan predikatnya. Predicate. Jadi predikat. Oke, yang pertama itu untuk predikat itu kita menggunakan non-daterm. Non-daterm. Predikat yang pertama itu di sini itu kuliah. Kuliahnya itu apa begitu? Kuliah itu habis itu nilai, habis itu lulus atau tidaknya, ini sesuai ini predikatnya yang akan kita cari itu. Kuliah, habis itu nilai, kemudian tidak lulus, kemudian mata kuliah, kemudian mahasiswa. Oke, predikatnya. Oke, kita ketik saja, teman-teman. Pertama itu kita ketik kuliah ya. Yang mana itu kuliah, buka kurung, MHS dan MK. Itu dalam arti mahasiswa mata kuliah. Jadi di sini mahasiswa kuliah mata kuliah apa, seperti itu. Copy lagi. Berikutnya itu adalah nilai. Nilai itu mahasiswa MK
nilai. Oke. Oke, kemudian itu ada tidak lulus dari soalnya itu kan. Tidak lulus itu tuh. Tidak lulus mahasiswa MK. Yang mana mahasiswa yang tidak lulus itu di mata kuliah apa, seperti itu. Oke, berikutnya itu otomatis setelah tidak lulus berarti ada mahasiswa yang lulus. Itu mahasiswa yang lulus itu siapa di mata kuliah apa. Oke, kemudian itu mahasiswa, predikat mahasiswa itu objeknya itu ada mahasiswa, ya mahasiswa ya, hanya mahasiswa. Oke. Berikutnya lagi ada predikat mata kuliah. Mata kuliah. Kan di sini ada 3 mata kuliah ya. Kuliahnya. Kemudian untuk mata kuliah. Mata kuliahnya itu ada 3. Kuliah kecerdasan tiruan, pemrograman deklaratif, kemudian sistem cerdas. Ada 3 ya di sini. Oke, kemudian objeknya itu apa ya? Mata kuliah berarti MK. Oke, berikutnya kita akan tentukan klausa atau klausus ya, klausa atau fakta. Klausus. Oke. Tunggu saya lihat ini jalan. Ya, oke. Klausa yang pertama itu mata kuliah. Mata kuliah atau fakta yang pertama itu ada mata kuliah yang mana itu ada mata kuliah kecerdasan tiruan, pemrograman deklaratif, dan sistem cerdas. Oke, kita langsung saja mata kuliah dalam kurung kecerdasan. Mata kuliah kecerdasan tiruan. Oke. Kemudian kita tunggu. Berikutnya lagi ada pemrograman deklaratif. Pemrograman deklaratif. Pemrograman deklaratif. Oke. Berikutnya lagi ada sistem cerdas. Oke, untuk fakta yang berikutnya. Fakta yang pertama itu sudah, kemudian fakta berikutnya itu ada mahasiswa. Mahasiswa dalam kurung
mahasiswa itu siapa-siapa saja. Kita lihat di sini ada yang pertama itu Irfan, Komeng, Dati, Fatima, Erna, Mas Pion, kemudian Ricky, Sinta, Embang, Salmina, Vina, Sondang, kemudian itu ada Lalas, ini Luki, Sadek, Yusi, dan Eka. Oke. Pertama if kita langsung saja Irfan, Dati itu. Oke, kita Ctrl C saja. Di sini kita lihat, tunggu saya lihat dulu jumlah dari mahasiswanya itu ada berapa ya. Oke, sepertinya di sini jumlahnya mahasiswanya itu ada 18. Oke, kita masuk di sini. Saya copy ini sebanyak 18. Aduh. Oke, ini sudah 18. Yang pertama itu Irfan. Tunggu. Saya rapikan dulu. Oke. Pakai ini masih jalan. Oke. Oke, di sini sudah ada, saya sudah rapikan. Yang pertama itu Irfan, kedua itu Komeng, ketiga itu Dati habis, Fatima, berikutnya tadi Fatima habis, Erna habis, Mas Pion. Oke, berikutnya lagi di mata kuliah pemrograman deklaratif ada Ricky, Embang, Salmin, Vina, Sondang. Oke. Ricky. Oke, berikutnya lagi ada Embang, Salmin. Habis Salmin itu ada Vina habis, Sondang. Oke, berikutnya lagi ada Lala, Sani, siapa lagi ya ini? Lala, Sani, Luki, Sadek, Luki, Sadek, Lala, Sani, Luki, Sadek, Yusida, dan Eka. Yusida, terakhir itu ada Eka, ini hapus. Oke, fakta yang berikutnya lagi itu ada kuliah. Jadi kuliah ini di 3 mata kuliah itu ada beberapa mahasiswa yang ikut ya. Misalnya di kecerdasan tiruan itu ada Irfan, Komeng, Dati, Fatima, lalu kemudiannya lagi ada pemrograman deklaratif ada Rifki, Sinta, dan seterusnya. Ada juga sistem kecerdasan Lalasan dan Luki. Oke, kita langsung saja untuk tidak berlama-lama. Kita buat fakta yang berikutnya itu ada kuliah. Kuliah itu kita copy saja yang dari mana ya,
Jangan, kita kuliah, buka kurung, tanda petik, jangan, tunggu, buka kurung, yang pertama itu Irfan, tanda petik, Irfan, koma, kuliah Irfan, koma, yang pertama itu kecerdasan tiruan, kecerdasan tiruan, tutup kurung, titik. Oke. Ada 6 untuk kuliah kecerdasan tiruan itu ada 6 mahasiswa. Oke. Irfan habis itu komen Dati Fatima, komen Dati Fatima, Erna habis Mas Pion. Oke. Berikutnya lagi ada mata kuliah. Kita copy saja dari sini. Tunggu ya teman-teman. Oke, kita copy. Kita taruh di bawah lagi. Ada kuliah apa ya berikutnya itu? Pemrograman deklaratif. Oke. Pemrograman deklaratif itu, mata kuliah pemrograman deklaratif itu ada 6 lagi yang ambil. Oke, sorry teman-teman, ini kita copy sebanyak 6 karena ada 6 mahasiswa. Oke. Yang pertama itu ada siapa ya? Riki. Kemudian ada Embang itu habis itu Salmin habis Vina, habis itu Sondang. Ada Riki, Embang, Salmi, Vina, Sondang. Tunggu ya teman-teman, saya cek di sini. Ada Riki, Sinta, Embang, Salmi. Oke, di sini ada kurang 1. Apa saja? Ini ada Sinta. Oke, di sini juga kita tambahkan ya di bawah sini. Ctrl C. Kita tambahkan di fakta yang mahasiswa itu. Kita tambahkan Sinta.
Oke, Sinta. Sinta Embang semifinal Sonda. Oke, berikutnya lagi ada mata kuliah sorry. Dan mata kuliah yang berikutnya itu sistem cerdas. Kita langsung apa di sini aja. Sistem cerdas. Sistem cerdas itu siapa-siapa saja, ada Lala. Sistem cerdas. 2, 3, 4, 5, 6. Lala habis. Lala, Sani, Lucky, Sadek. Habis Sadek ada Yusida. Terakhir ada Eka. Oke, jadi untuk fakta kuliahnya sudah. Berikutnya lagi ada fakta nilai. Sebelum kita buat fakta nilai, kita cek dulu masih berjalan. Oke, berikutnya itu fakta nilai. Nilai dalam kurung nilai itu kita untuk kenilainya itu di sini disuruh di sini tunggu. Setelah ujian selesai, masing-masing mendapat nilai sesuai urutan nama dari pertama. Oke, seperti itu ya nilainya. Kita langsung buat nilai yang pertama itu. Kita tinggal copy saja yang ini ya, supaya tidak berpanjang waktu. Ctrl C, kita taruh di bawah nilai. Oke, kemudian nilainya itu kita tinggal tambahkan di sini koma, misalnya Irfan kan dari sini ya, dari pertama itu ada 6 tuh AA, DC, BC, AA, DC, BC sesuai urutan nama. Oke, koma A, kemudian A lagi, D, AA, DC, BC.
tunggu. Untuk kecerdasan tiruannya itu 1, 2, 4, 5. Oke, di sini teman-teman ini kurang 1 lagi. Di sini kurang 1. Seharusnya itu ada mas pionnya di bawahnya setelah Erna. Ini namanya mas pion. Karena dilihat dari di atas itu akan ada mas pion. Mas pion, oke sudah. Di bawahnya juga kita tambahkan mas pion. Mas pion itu nilainya sesuai dengan urutan, nilainya C. Coba. AA, DC, AA, DC, BC. BC. Oke, sudah. Berikutnya lagi ada nilainya ini. Kita lihat di sini. Oke, berikutnya lagi itu nilai pemrograman deklaratif E. Di sini sepertinya ada kurang 2 lagi untuk nilainya. Karena siswanya di sini ada 18 ya, bukan 16. Jadi nanti sekarang saja nilainya itu 2 itu. Misalnya B dan C tambahan saja. Untuk 2 mahasiswa. Oke, berikutnya itu nilai berikutnya untuk deklaratif E, A, D, B, B, C. Ini E, A, D, B, C. A, D, B, C. Oke, sudah. Kemudian kecerdasan. Sistem cerdasnya itu D, E, B, AA. Nah kurang 1 kan. Di sini kita kasih misalnya kasih B saja untuk EK. Oke, sudah seperti ini. Kemudian berikutnya lagi kita tambahkan faktanya. Faktanya itu tidak lulus. Tidak lulus itu dalam kurung, misalnya di sini kita misalnya X dan Y. Jadi X itu misalnya itu siapa? Itu misalnya Lucky. Y itu adalah mata kuliah, misalnya Lucky tidak lulus mata kuliah apa? Jika kuliah mata kuliah jika Lucky mengikuti mata kuliah sistem kecerdasan dan mendapatkan nilai X, Y, Z. Jadi Z ini kita misalnya
Z itu sebagai tempat untuk menyimpan nilai seperti itu. X itu siapa dan Y itu adalah mata kuliah. Oke. Kurung koma Z tadi. Z sama dengan D. Kan di sini jika yang tidak lulus itu berarti nilainya itu di bawah C, yaitu D dan E, berarti tidak lulus. Kalau lulus itu A, ya, A, B, C. Oke, kita langsung saja di sini, berarti Z menyimpan nilai D, berarti D tidak lulus. Oke, kita copy saja yang ini. Ctrl C, pasti di bawah. Nilai Z ini kita ganti dengan E, karena ada D dan E ya kalau tidak lulus. Oke, berikutnya lagi ada fakta lulus. Lulus misalnya di sini kita lihat di sini apakah masih berjalan. Lulus misalnya itu kita kasih G dan J, tutup kurung, jika misalnya G itu Lucky tidak lulus, J itu mata kuliah. Lucky lulus mata kuliah apa? Jika kuliah GC, nilai GC, misalnya untuk menyimpan nilai itu kita kasih R gitu, R sama dengan A titik. Ini di atas juga kita jangan lupa untuk taruh titik ya, seperti nanti dia error. Oke, kita tarik lagi. Ini kita copy saja. Karena nilai yang lulus itu ada nilai A, B, dan C. Kita copy sebanyak 3 kali. Oke. A, B, dan C. Oke. Seperti itu untuk skripnya dari narasi yang ini. Kemudian sekarang kita akan buat goal untuk mencari yang pertama itu nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan tiruan. Sebelum kita menguji goal, kita nanti baru kita simpan, kita buat dulu goalnya. Oke, goal ya. Goalnya itu yang pertama itu kita cari tadi apa? Untuk mencari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kecerdasan tiruan. Oke, kita buat berarti kuliah ya. Kuliah dalam kurung siapa, tanda petik kecerdasan tiruan. Oke. Titik ya di belakang, berarti di sini goalnya itu dia memerintah siapa yang mengikuti kuliah
kuliah kecerdasan tiruan. Oke, sebelum kita menguji goalnya, kita harus menyimpan dulu. Di sini kita kasih dengan UTS Pemdek. Oke, kita simpan. Kemudian kita klik goal. Nah, di sini ada salah. Di sini ada variabel C. Kemudian ada deklarasi kuliah, grup nilai. Oke. Saya akan perbaiki. Oke, di sini errornya ini kita lihat di sini. Di sini bilangnya di variabel C. Kemudian di deklarasi kuliah, kemudian ya di predikat ya nilai. Oke, yang pertama itu di variabel C. Kalau variabel C berarti otomatis ada di sini. Nah, ini yang salah. C itu sebenarnya J ya. C itu tidak ada. Oke, kita kasih J ya. Sesuai yang di depan. Oke, kemudian di predikat nilai ya, di argumen. Ya, di sini. Ini saya tulis nilai lah. Saya tulis kuliah, sebenarnya ini nilai. Oke, sudah seperti itu. Di sini goalnya itu kan disuruh untuk mencari siapa yang mengikuti kuliah kecerdasan tiruan, siapa saja. Nah, kita simpan lagi. Apakah kita lihat masih ada error? Oke, sepertinya sudah jadi. Nah, ini adalah tampilannya. Setelah saya uji goal, cari siapa saja yang mengikuti kuliah kecerdasan tiruan itu. Nah, di sini ada Irfan, Komeng, Dati, Fatima, Erna, dan Mas Pio. Ternyata betul ya, sesuai dengan fakta atau predikat yang ada di klausa ini. Itu kan ada yang kuliah kecerdasan tiruan, ada 5 seperti ini. Dari Irfan sampai di Mas Pion. Oke, kita close yang ini. Kemudian perintah yang berikutnya lagi, kita disuruh untuk cari nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem cerdas. Nah, itu masih sama ya. Untuk cari goalnya ini kita tinggal rubah yang di sini saja. Sistem cerdas. Ya, sistem cerdas. Sistem cerdas, oke. Siapa yang mengikuti kuliah sistem cerdas? Kita simpan, kemudian kita klik goal, continue evaluation. Kita klik oke. Nah, berhasil. Tuh. Nah, di sini ketika kita uji goalnya untuk cari siapa yang mengikuti kuliah sistem cerdas, di sini sudah tertera atau memberikan kita 6 solusi. Di sini ada 6 mahasiswa yang mengikuti kuliah sistem cerdas. Nah, berarti dari sistem cerdas itu ada Lala, betul. Sani, betul. Lucky, Sadek, Yusida, dan Eka. Ya, betul ya. Oke, ini sudah. Kita close programnya sudah. Kemudian kita lihat dulu masih berjalan. Oke, sudah. Nah, di sini kita cari berikutnya lagi nama mahasiswa yang tidak lulus. Oke. Kita cari. Oke, kita uji goal yang berikutnya itu. Ini kita hapus saja. Tidak lulus siapa, koma, karena kita tidak tahu siapa yang tidak lulus, kita kasih tanda underscore saja, tutup kurung, titik. Berarti di sini siapa yang tidak lulus? Oke, berarti dia tanya siapa yang tidak lulus ya. Oke, kita klik simpan, kemudian kita klik goal,
Continue evaluation. Klik OK. Nah, di sini kita diberi 5 solusi, yang mana 5 solusi ini yang tidak lulus itu ada Dati, Embang, Lala, Riki, dan Sani. Kita lihat pertama Dati. Kita lihat berdasarkan fakta yang ada dinilai di sini di klausa. Dati, kita lihat Dati itu nilainya berapa? Ya D, maka dia tidak lulus ya, karena nilai dia itu sudah dibilang berarti termasuk nilai yang tidak lulus. Sudah di sini ya ini. Nah, kemudian ada Embang. Mana Embang? Embang dapat nilai D juga. Lala juga dapat nilai D. Kemudian Sani itu dapat nilai E. Kemudian ada Riki, mana Riki? Oh, dapat nilai E. Oke, jadi betul ya solusinya itu berdasarkan fakta. Oke, berikutnya lagi kita disuruh untuk mencari mahasiswa yang lulus. Oke, kita langsung saja. Ini sudah 41 menit. Oke, yang lulus ya, ini kita tinggal hapus perintahnya perintah goalnya masih sama, tinggal kita hapus menjadi lulus ya. Oke, kita simpan. Kita klik goal. Oke, tadi kan yang tidak lulus 5, berarti otomatis yang lulus itu 13 karena jumlah mahasiswanya itu ada 18. Nah, di sini yang lulus itu ada 13. Seperti itu, kita lihat saja contoh Irfan itu dapat nilai A, makanya dia lulus kan, karena di sini di faktanya itu jika dapat nilai A, B, C berarti itu lulus ya mahasiswanya. Kita lihat saja Sondang yang terakhir. Sondang dapat nilai C berarti lulus. Oke, jadi betul ya. Berikutnya lagi kita cari seluruh nama mata kuliah yang diajarkan. Kita ketik di sini untuk cari mata kuliah apa yang diajarkan. Kita ketik mata kuliah dalam buka kurung apa. Karena kan kita tidak tahu apa mata kuliah yang diajarkan. Jangan lupa titik. Oke, kita simpan, kita uji goal. Continue evaluation. Oke, betul ya, di sini mata kuliah yang diajarkan itu tadi ada 3 ya, kecerdasan tiruan, pemrograman deklaratif, dan sistem cerdas. Nah, di sini di goalnya itu dia tampilkan betul 3 solusi, ada kecerdasan tiruan, pemrograman deklaratif, dan sistem cerdas. Oke, jadi berhasil ya. Oke, berikutnya lagi kita diminta untuk cari seluruh nama mahasiswa yang ada. Berarti kita di sini cari mahasiswa. Uji goalnya itu untuk mencari mahasiswa, buka kurung siapa, tutup kurung mahasiswa. Semoga berhasil ya. Nah, betul kan teman-teman? Di sini jumlah yang saya bilangkan tadi ada 18 mahasiswa ya. Jadi tampilannya betul, jumlah mahasiswanya 18, dan ketika kita uji goal siapa saja mahasiswa untuk keseluruhannya ada 18. Jadi di sini goalnya itu dia menampilkan 18 solusi. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini soalnya ini sudah kita uji semua dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Nah, jadi sekian untuk
untuk project UTS kali ini. Sekian dan terima kasih.